Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Murcia Cia. Di video kali ini saya masih menyambung info masalah haji dan umroh. Di video sebelumnya kalian bisa lihat berita terbaru dari pemerintah Arab Saudi yang membolehkan kita itu umroh menggunakan visa apapun itu, misalnya visa wisata ataupun visa kunjungan keluarga, yang penting tidak boleh digunakan untuk bekerja di sana. Nah, tapi saya tuh banyak baca artikel yang seliweran katanya perintah Arab Saudi itu melarang umroh backpacker. Seperti yang kalian lihat nih teman-teman. Jadi banyak sekali artikel yang muncul bahwa fenomena umroh backpacker itu tidak disetujui oleh pemerintah Arab Saudi. Hal ini of course bertentangan dengan berita bahwa pemerintah Arab Saudi itu membolehkan umroh dengan visa selain visa umroh. Nah, jadi gini ya teman-teman, kita telusuri kebenarannya. Jadi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi itu bertemu Menteri Agama Republik Indonesia di Four Seasons Jakarta pada Selasa 30 April 2024. Dan dalam kunjungannya itu, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi mengatakan bahwa Arab Saudi tidak mengharapkan adanya umroh backpacker. Nah, tapi sebenarnya kata Taufik bin Fauzan Al-Rabiah, setiap visa umroh semestinya sudah ada pelayannya di sana, di Arab Saudi maksudnya. Jadi tidak mungkin bisa melakukan ibadah umroh tanpa ada pihak yang memberikan pelayanan di sana. Kalau misalnya kita ikut travel agent itu kan di sana sudah ada mutawif yang membimbing misalnya. Terus fasilitas hotel sudah disediakan, terus ada bisnya juga, misalnya kita bepergian ke tempat lain atau mengambil mikot juga. Semua calon jamaah tahu bahwa kalau berangkat haji harus menggunakan prosedur yang benar, dan hanya itu yang bisa diterima oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. موضوع على الحجاج الغير نظاميين أنه المملكة لن تسمح بأي حاج مخالف لم يأتي بفيزا تأشيرة حج رسمية، وسوف يتم تطبيق العقوبات لأي شخص يكتشف أنه أتى بغير تأشيرة الحج، والهدف هو ضمان تقديم خدمة مستميزة للرجال الذين التأشيرة الرسمية، وأن يكون هناك تنظيم ورعاية. Jadi teman-teman bisa simak sendiri apa yang disampaikan Kementerian Haji Arab Saudi, bahwa yang ilegal itulah yang dilarang, berarti tanpa visa resmi ya. Dan Arab Saudi akan memberikan sanksi serius kepada jemaah yang melakukan ibadah haji yang tidak sesuai prosedur. Maksudnya banyak orang-orang yang berkunjung menggunakan visa wisata atau visa umroh tapi tuh molor waktunya dari yang sudah dijadwalkan, dan mereka tiba-tiba ngikut rombongan haji dan berbaur dengan rombongan haji Indonesia misalnya. Mereka memang tidak mendapatkan fasilitas haji seperti yang sudah didaftarkan ke pemerintah, melainkan mereka misalnya mendirikan tenda sendiri, terus kadang-kadang mereka banyak yang tidur di jalan, dan hal itu merusak situasi di sana. Kayak mereka tuh cenderung tidak terurus karena transportasi nggak ada, tidak ada pemeliharaan kesehatan, karena mereka kan kayak ilegal gitu loh teman-teman. Jadi pemerintah Arab Saudi itu tidak memperbolehkan dan tidak akan mentoleransi, bahkan akan ada sanksi kuat jika terbukti bahwa mereka melakukan ibadah haji atau datang ke sana secara tidak prosedural atau ilegal tadi saya bilang. Jadi pihak mereka juga menghimbau agar masyarakat itu tidak pergi haji dengan tawaran-tawaran yang tidak resmi dari oknum-oknum tertentu. Karena sebelumnya ada sejumlah kasus jemaah umroh ditolak masuk. Nah, ini beda lagi ya teman-teman. Tadi masalah haji, dan sekarang ini ada masalah kasus jemaah umroh. Mereka ditolak masuk Arab Saudi karena menggunakan visa wisata atau kunjungan. Tapi bukan itu masalahnya. Ternyata setelah ditelusuri, visa tersebut palsu. Jadi jemaah umroh harus benar-benar memastikan keabsahan, kevalidan visa resmi, baik visa umroh, wisata, ataupun kunjungan. Karena kini ibadah umroh ke Arab Saudi bisa menggunakan visa apa saja, termasuk visa wisata hingga kunjungan. Namun perlu diperhatikan, visa yang digunakan harus tetap asli dan terdaftar. Jadi bagaimana kesimpulannya? Masih bolehkah umroh backpacker? Boleh ya teman-teman. Tadi seperti yang sudah kalian simak di video, kata Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi bilang, katanya
Jika melaksanakan umroh dan haji itu harus dengan dokumen yang legal. Misalnya visa, visa juga bukan visa palsu, tapi visa yang asli memang diurus secara syah ya dan boleh masuk ke Arab Saudi. Misalnya visa wisata atau visa umrohnya itu bukan palsu kayak kasus yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi masih bisa, masih bisa. Yang ditekankan adalah jangan menggunakan visa palsu untuk melaksanakan haji dan umroh. Karena kan pemerintah membolehkan kita umroh pakai visa wisata juga gitu. Tapi mungkin akan lebih baik kalian menggunakan jasa mutawif mungkin di sana agar ibadahnya itu lebih terarah. Yang dilarang itu kalian melakukan ibadah haji tapi ilegal gitu. Jadi tidak sesuai grup dan tidak sesuai prosedur dari pemerintah. Alhasil kalian bakalan terlantung-lantung di sana nggak jelas gitu, yang akhirnya akan mengganggu kondisi kota di sana. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi dendanya itu sekitar 200 juta rupiah. Juga ada hukuman penjara juga. Nah, jadi itu saja update kali ini tentang haji dan umroh ya teman-teman. Hati-hati jangan sampai tertipu oleh agen-agen atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya.